Halo sahabat KDJ dimanapun Anda berada, senang sekali bisa kembali lagi bersama saya Francisca Romana Yeni yang akan menemani dalam acara Kisah di Balik Jubah. Bersama narasumber yang punya moto seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Jadi kita mau kenalan dulu sebelumnya dengan Romo. Kita sapa Romo Erik. Halo. Halo, selamat siang. Ya. Terima kasih, Mo. Tuhan berkati. Ya. Bersedia datang ke tempat ini? Iya, terima kasih. Sama-sama. Mungkin sahabat KDJ masih banyak yang belum mengenal Romo Erik ini. Kebetulan kami satu paroki nih. Nah, kita mau kenalan dulu dengan Romo Erik Wahyu Cahyana. Okam. Iya, baik. Ya baik, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nama saya Romo Erik Wahyu Cahyana. Saya berasal dari kota Surabaya, ya, jadi saya orang Surabaya. Ordo saya, Ordo Karmel, dan kebetulan saat ini saya dipercaya oleh Bapak Uskup, ya Bapak Kardinal, untuk menjadi pastorekan di paroki Tomang, ya, atau Gereja Maria Bunda Karmel. Ya. Jadi kebetulan saya pastornya Yeni ini, ya. Jadi ini umat saya. Ya, selalu saya juga berkaitan dengan keluarga. Saya dilahirkan dalam keluarga Katolik, ya. Jadi papa mama sejak kecil sudah Katolik. Kebetulan papa seorang militer, seorang anggota TNI yang membuat saya harus ikut berpindah-pindah, ya, dari satu kota ke kota yang lain. Dan kebetulan mama saya seorang guru SMA, ya. Jadi saya dibesarkan dalam, ya, gaya pendidikan seorang militer dan seorang guru, gitu, ya. Saya 3 bersaudara dan saya anak pertama, ya. Saya anak sulung dari 3 bersaudara, semuanya laki-laki, ya. Dan hanya saya yang memilih untuk menjadi seorang imam, ya. Yang lainnya bekerja sebagai awam biasa, ya. Keberatan nggak orang tuanya ketika anak pertama nih terus memilih menjadi imam? Kan keluarga Katolik belum tentu semuanya memberikan dengan ikhlas, oke lah anakku jadi imam gitu. Ya, karena kami kebetulan 3 bersaudara, ya, saya punya 2 adik, ya. Jadi saya kira kalau hanya satu yang jadi romo, saya kira orang tua tidak keberatan, ya. Dan memang mama saya, ibu saya itu sangat mendukung, ya. Ibu saya sangat senang sekali ketika mendengar bahwa saya ingin masuk seminari, ya, ingin menjadi seorang imam. Kalau ibu senang sekali. Tapi kalau papa, ya, bapak saya itu waktu itu tidak setuju, ya, kurang setuju, ya, karena papa punya konsep bahwa kehidupan di seminari itu sangat keras, ya, sangat keras, dan beliau tidak yakin, ya, tidak percaya kalau saya ini bisa menjalani kehidupan di seminari, ya, yang menurut papa saya itu sangat keras, katanya gitu, ya, seperti itu. Nah, ini ada cerita di belakang nih. Sebelumnya karena Romo paroki sempat bertemu, sempat bercerita. Menurut Romo masuk ke menjadi imam, masuk ikut seminari begitu tuh usianya juga sebelumnya sudah bekerja sebenarnya, ya, Mo, ya. Dengan kerjaan yang cukup oke sebenarnya, ya. Iya. Tapi akhirnya malah memilih meninggalkan semua dan menjadi imam. Nah, mungkin bisa dibagikan, Mo. Kenapa sih, apa sih yang membuat Romo terpanggil untuk akhirnya meninggalkan semua yang ada, pekerjaan yang sudah oke, kehidupan yang mungkin saat itu juga udah cukup mapan gitu kan, dan meninggalkan semua ikut Tuhan jadi imamnya. Iya. Ya, jadi setelah saya lulus SMA, ya, jadi karena saya sejak kecil memang sudah ingin jadi romo, ya. Jadi sejak kecil memang sudah ingin jadi romo, dan kebetulan ibu saya sangat mendukung, ya. Jadi mama saya sangat mendukung, ya, keinginan saya untuk menjadi seorang imam.
Maka setelah lulus SMA, saya kemudian mencoba masuk ke seminari ya. Saya masuk seminari milik sebuah kongregasi ya. Tapi ya saya hanya bisa bertahan 3 tahun saja ya. Tidak lama setelah kaul pertama, saya kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan kongregasi itu ya. Karena ya waktu itu saya merasakan kegamangan gitu. Jadi tidak ada sukacita ya, tidak ada kegembiraan. Nah, ternyata tapi cita-cita untuk menjadi imam itu tetap besar ya. Tapi saya heran sendiri mengapa waktu di kongregasi itu kok tidak ada sukacita dalam hati saya, tidak ada damai sejahtera gitu ya. Nah, nanti jawabannya akan ketemu ketika saya sudah mengundurkan diri dari kongregasi itu ya. Saya meninggalkan seminari kongregasi itu ya. Nah, kemudian saya memutuskan untuk keluar ya. Kemudian saya ya atas anjuran orang tua saya kuliah ya. Saya kuliah di satu universitas dan juga atas anjuran orang tua juga saya memilih jurusan perhotelan ya. Saya kuliah perhotelan karena memang itu bidang yang diajarkan ibu saya ya. Selain mengajar bahasa Inggris, ibu saya juga mengajarkan pariwisata ya di sebuah perguruan tinggi. Nah, maka saya kemudian memilih masuk ke sebuah universitas fakultas perhotelan pada waktu itu ya. Dan setelah lulus saya akhirnya bekerja di hotel ya sesuai dengan pendidikan saya kira-kira selama 5 tahun. Nah, lalu selama 9 tahun di luar itu saya terus mencari jawaban kenapa saya dulu kok tidak mengalami damai sejahtera, sukacita di seminari ya, di kongregasi yang sebelumnya. Akhirnya ketemu ya. Ternyata masalahnya adalah saya terlalu mengandalkan kekuatan diri saya sendiri gitu ya. Ketika hidup di seminari dan sama sekali tidak mengandalkan kekuatan Tuhan gitu ya. Jadi ya ekspresinya itu malas berdoa gitu ya. Ya itu orang kalau tidak mengandalkan Tuhan pasti malas berdoa ya. Kalau orang yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan pasti rajin berdoa. Itu rumusannya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi masalah ya. Saya di seminari itu sebelumnya ya ketika pimpinan meminta saya untuk rajin belajar, ya saya rajin belajar ya. Frater Erik harus dapat nilai yang baik di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Saya berusaha untuk dapat nilai yang baik. Saya belajar keras gitu ya. Tapi kemudian rupanya saya lupa ya, saya lalai bahwa menjadi pelayan Tuhan itu ya, menjadi seorang frater, menjadi seorang calon imam itu tidak cukup hanya studi saja ya, belajar filsafat teologi lalu dapat nilai yang baik. Tidak ya. Kita harus punya relasi dengan Tuhan ya, relasi pribadi yang mendalam dengan Tuhan ya. Dan setiap permasalahan itu harus kita hadapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, itu pada waktu itu semua masalah saya hadapi dengan kekuatan diri saya sendiri. Ya akhirnya malah apa ya, nggak ada solusi ya. Malah masalah itu tidak selesai ya. Makanya kemudian saya tidak kuat ya. Saya memutuskan untuk mundur. Saya ada di luar selama 9 tahun. Dan karena panggilan itu masih ada, saya terus mencari. Ini kalau saya masuk seminari lagi, kira-kira masuk seminari kongregasi apa gitu ya. Dan akhirnya dalam permenungan itu, akhirnya saya menemukan ya kayaknya yang cocok Ordo Karmel ya. Ordo Karmel ya. Yang punya moto ya, yang punya semboyan yang saya sangat suka ya. Contemplationem aliis tradere. Jadi menemukan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Itu bagi saya menarik sekali ya. Ordo Karmel selalu mengajarkan bahwa setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan itu bukan peristiwa kosong ya, bukan peristiwa tanpa makna. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jadi melalui setiap peristiwa
itu sebenarnya Tuhan itu sedang mengirimkan pesan kepada kita. Melalui setiap peristiwa sebenarnya Tuhan itu sedang berbicara dengan kita ya. Maka ada makna ada ya, makna. walaupun itu tidak baik, peristiwa buruk. Iya. Maka tidak ada peristiwa yang kosong. Dan tugas orang Karmelit adalah menemukan ya pesan Tuhan itu ya yang ada di dalam setiap peristiwa itu apa. Nah, itu menarik sekali bagi saya. Nah, maka meskipun saya belum jadi seorang Karmelit ya, belum menjadi seorang Karmelit yang sungguh-sungguh, tapi spiritualitas itu sudah saya hayati sebelum masuk Ordo Karmel ya. Dan itu ternyata luar biasa ya. Dan itu mendatangkan sukacita dan kegembiraan yang meluap-luap di dalam hati saya. Nah, maka kemudian umur 30 tahun ya saya memutuskan berhenti dengan petualangan saya ya. Di luar saya akhirnya kembali melanjutkan panggilan imamat saya dalam Ordo Karmel. Nah, itu sekilas pengalaman pengalaman panggilan saya ya. Cukup panjang juga ya. Cukup panjang gitu ya. Dari berapa tahun di seminarimu sebelumnya? 3 tahun aja. Oh, 3 tahun. Kemudian vakum 9 tahun mencari. Mungkin bukan jati diri ya, tapi lebih ke kenapa sih saya punya kerinduan tapi kok nggak bisa ya. Sampai akhirnya 9 tahun kemudian menemukan dan akhirnya masuk Ordo Karmel. Iya. Dan penemuan itu tetap saya pegang sampai hari ini ya. Jadi setelah menjadi seorang imam, ternyata problem, masalah, pergumulan, pergulatan itu tetap ada ya. Banyak ya. Banyak, malah semakin banyak ya. Semakin banyak, semakin berat, semakin besar gitu ya. Tetapi itu tadi, ketika kita menghadapi semuanya itu dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita pasti akan menemukan jalan keluar yang baik gitu. Ya, jalan keluar yang luar biasa gitu ya. Itu. Dan kalau tidak salah, setelah menjadi Karmel itu, Romo sempat tugas ya ke negara Cina cukup lama. Di antara lama. semua tugas paling lama ya di Cina. 6 tahun. Nah, ada yang menarik Mo sama di sana kan zaman dulu sempat ada yang namanya tidak boleh kan agama lain selain itu kan. Nah, harus gerilya di underground ya kalau nggak salah. Nah, apakah Romo selama pelayanan di sana ada kejadian menarik yang bisa dibagikan? Jadi selama 6 tahun menjadi misionaris di Tiongkok itu setiap hari itu hidup saya selalu di bawah ancaman gitu ya. Ya, saya kalau mungkin agak terlalu berlebihan ya. Jadi saya kalau ditanya itu kehidupan saya di Tiongkok itu bagaimana? Ya kira-kira seperti James Bond lah gitu ya. Ya, pernah nonton film James Bond? Pernah. Ya. Saya membayangkan semua. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi kita hidup seperti apa? Seorang spy gitu ya. Nah, jadi kita memang itu tuntutan kerja di sana ya. Kita tidak boleh pemerintah Tiongkok itu jangan sampai tahu identitas kita sebagai seorang imam, sebagai seorang misionaris. Maka di sana saya selalu menghindari pembicaraan tentang agama ya. Kecuali dengan umat saya ya, kecuali dengan umat yang saya layani, ya pasti kita berbicara tentang agama ya. Tetapi ketika kita ada di luar ya, saya selalu menghindari pembicaraan soal agama dan jangan sampai identitas saya sebagai seorang misionaris itu ketahuan karena itu bahaya ya. Pasti akan dideportasi ya. Pasti akan diusir. Ketemu umat panggilnya apa? Biasa kan mereka manggilnya Senfu gitu kan. Ya itu juga ya, bahkan mereka menyapa saya itu bukan Senfu ya, bukan Romo tapi Laose. Guru ya. Dan pernah satu pengalaman yang menarik ya ketika saya untung itu misa sudah selesai ya, misa sudah selesai. Tapi saya masih pakai alba waktu itu ya. Kemudian polisi datang, menggerebek. Lalu saya ngomong ya, saya di sini mengajar bahasa Indonesia gitu. Jadi ini bukan umat ya. Jadi orang-orang ini ingin belajar bahasa Indonesia, saya ngajar gitu. Saya 我是一位
ini wen laose ya. Bahasa Mandarinnya seperti itu ya. 我是一位ini wen laose ya. Jadi saya seorang guru bahasa Indonesia. Iya, wah luar biasa, pinter ya. Bisa lah sedikit. Iya, jadi saya nggak ngomong 我是一位神父，enggak ya, itu bahaya ya. Waktu itu polisi percaya lalu meninggalkan apartemen ya, tempat kami misa itu ya. Jadi misanya tuh bukan bentuknya di gereja, bukan tapi di apartemen. Di apartemen. Iya. Atau di rumah gitu ya. Kayak kita misa di lingkungan, di rumah umat. Iya. Karena kebetulan saya melayani underground church ya. Jadi gereja bawah tanah. Ya, namanya saja bawah tanah ya, sembunyi-sembunyi. Jadi kami tidak punya gedung gereja ya. Jadi kalau misa ya seperti misa lingkungan, dari rumah ke rumah gitu. Dan random ya, setiap hari Minggu random karena supaya supaya nggak gampang dilacak gitu ya. Iya, nah di sana itu menarik sekali karena animo ya, semangat untuk bergabung dengan gereja Katolik itu besar sekali ya. Jadi keinginan orang untuk dibaptis menjadi anggota gereja Katolik itu besar sekali. Banyak sekali orang yang ingin menjadi Katolik. Ya, tapi jumlah imam sangat sedikit, sangat terbatas, dan orang asing ya Romo orang asing, warga negara asing tidak boleh pelayanan di RRT ya, di Tiongkok. Maka solusinya ya harus sembunyi-sembunyi. Nah, harus menutup identitas asli kita ya. Gitu. Tapi puji Tuhan selama 6 tahun itu nggak ada kejadian yang terlalu membahayakan ya. Dan ya seandainya tidak ada pandemi COVID-19 mungkin sampai hari ini saya di RRT terus ya, di Tiongkok terus. Itu kan saya diminta pulang karena ada pandemi COVID-19 itu ya. Apakah di semua distrik di Tiongkok atau hanya tertentu? Karena setahu saya Shanghai itu ada gereja. Karena saya pernah pengen ke Shanghai kalau bukan karena pandemi, saya sempat cari ada gereja Katolik di Shanghai. Ya, jadi umat Katolik, gereja Katolik di Tiongkok itu memilih dua sikap ya. Ada yang memilih taat pada pemerintah ya, dengan konsekuensi pemerintah Tiongkok itu pasti akan intervensi ya, sangat mengintervensi gereja. Kalau kita memilih untuk taat ya, memilih untuk terbuka ya. Terhadap ajarannya ya berarti. Iya, sangat kita akan sangat diintervensi. Nah, tapi ada yang memilih nggak mau diintervensi ya. Jadi menolak untuk menerima intervensi dari pemerintah, ya sudah memilih untuk underground, sembunyi-sembunyi gitu. Dan menurut pengalaman saya memang lebih enak underground ya. Yang bawah tanah itu karena bebas ya. Makanya disebut mission impossible. Iya, kita mau ngapain aja bebas gitu. Tapi kalau kita declare ya, kita terbuka ya di hadapan pemerintah Tiongkok, wah itu siap-siap diintervensi ya. Pokoknya dibuat nggak berkutik lah gitu. Iya. Nah, maka kami memilih melayani gereja underground, dan itu juga pengalaman iman yang luar biasa ya. Karena saya kalau melihat pengalaman romo-romo lain yang begitu seru ya, jadi di penjara lalu bahkan disiksa ya. Kok saya enggak gitu ya. Saya enggak mengalami itu semua gitu. Maka saya semakin yakin bahwa ya mengandalkan Tuhan ya di dalam kehidupan dan dalam pelayanan itu sesuatu yang harus gitu ya. Jadi sesuatu yang terbaik. Jadi ketika saya berangkat, sejak awal saya menyerahkan seluruh pelayanan saya itu kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan mau ngapain dalam hidup saya di Tiongkok itu terserah Tuhan gitu ya. Justru ketika kita menyerahkan ya segala sesuatunya pada kehendak Tuhan, yang terjadi malah baik gitu. Yang terjadi malah semuanya baik gitu ya. Karena kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bersara. Ya. Dan saya juga nggak pernah punya target dalam pelayanan itu. Jadi harus membaptis sekian ratus orang, nggak pernah saya, nggak pernah pasang target. Pokoknya saya bekerja saja, melayani saja. Ada firman-nya emang kan?
Apanya? Apa yang tak pernah dipikirkan? Oh iya. Itu yang Tuhan sediakan. Iya. Pasti nggak hafal ayatnya ya. Pasti nggak hafal. Ya. Iya. Saya hafal lagunya. Ya itulah. Karena ayat itu ada lagunya juga, jadi yang diingat lagunya. Ya betul. Ya begitulah. Ya. Terus bagaimana kalau dibandingkan dengan umat Jakarta di kota besar yang kita harus bersyukur sebagai Indonesia ini cukup terbuka akan segala agama ya. Iya. Cukup banyak kan diakui. Dan kita tuh tidak mengalami yang namanya harus underground. Iya. Nah, gimana menghadapi? Kayak umatnya. Enggak. Umat baik-baik ya. Tapi pasti ada yang seru juga kan ketika menghadapi umat-umat yang di Indonesia. Iya, seru ya. Jadi kalau ditanya Romo Erik lebih senang bertugas di mana? Di Indonesia atau di Tiongkok? Terus terang saya akan menjawab, saya lebih senang di Tiongkok gitu ya. Iya. Mengapa? Karena meskipun hidup saya itu selalu terancam ya di sana ya, selalu kucing-kucingan dengan polisi dan pemerintah Tiongkok, tapi respon umat itu luar biasa ya. Respon umat itu luar biasa. Nah, karena situasi di sana membuat umat itu kesulitan untuk mendapatkan misa ya. Jadi misa setiap hari Minggu itu adalah bagi umat di sana itu barang mewah. Ya. Karena tidak selalu setiap hari Minggu kita bisa misa ya. Kalau situasinya gawat ya, situasinya itu menegangkan, nah itu ya kita stop ya, kita nggak memberikan pelayanan misa ya, karena berbahaya gitu ya. Kebayang sih mau, karena saya pernah ke daerah timur, di timur juga ada beberapa daerah yang misa itu kalau hari raya. Iya. Kalau tidak hari raya tidak selalu, mungkin mereka harus pindah ke stasiun lain yang lebih jauh. Iya. Jadi semangat umat ya di Tiongkok itu dalam hidup rohani itu sangat tinggi, sangat tinggi, dan juga dalam mengikuti perayaan Ekaristi juga semangatnya luar biasa ya, karena bagi mereka Ekaristi itu barang mewah gitu ya, barang mewah. Belum tentu setiap hari Minggu bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Berarti kalau saya mau ke sana saya harus cari yang tidak ketemu Sabtu Minggu. Iya. Biar saya nggak ribet. Ya betul ya. Maka ya kalau dibandingkan dengan Indonesia ini ya, menurut saya umat Katolik di Indonesia ini harus banyak bersyukur ya, harus sangat bersyukur ya. Nah, seperti di paroki kita ya, paroki Tomang ya, gereja MBK itu setiap hari Minggu itu ada 7 kali misa, bayangkan ya, banyak sekali ya, 7 kali misa. Belum hari Sabtu sore ada 2 kali misa, jadi total 9 kali misa ya. Nah itu umat bisa dengan enak memilih ya, mau ikut misa jam berapa, dan pasti bisa ikut ya. Betul. Kalau tidak bisa ke stasi di TA. Iya. Nah, atau mungkin gereja lain juga. Iya. Jadi nasibnya lebih baik lah. Jadi nasib umat di Indonesia ini jauh lebih baik daripada umat saya yang di Tiongkok dulu ya. Maka ya menurut saya ya umat di Indonesia ini harus banyak bersyukur ya, dan harus saya merasa sedih ya ketika mendengar setelah pandemi COVID-19 selesai itu masih banyak umat yang malas pergi ke gereja ya, karena keenakan ya. 3 tahun pandemi nggak ke gereja sama sekali, nggak datang ke gereja, nggak misa ya 3 tahun ya. Rupanya itu membuat orang keenakan ya, sehingga sampai hari ini nggak ke gereja. Wah itu ya, makanya ya kembalilah ya. Jadi mari ya umat Katolik di Indonesia ini sungguh patut bersyukur ya. Kalau ingin mengikuti perayaan Ekaristi itu tersedia berlimpah-limpah ya. Apalagi di KAJ ini ada 70 paroki kalau nggak salah ya, ada 70 paroki dan semuanya menyediakan
jadwal misa berlimpah-limpah. Ya. Kalau masih nggak mau ikut misa, ya kalau masih malas ikut misa itu menurut saya keterlaluan gitu. Karena di Tiongkok sana tidak setiap hari Minggu ada perayaan Ekaristi, ya, karena situasi keamanan ya, situasi keamanan yang kurang menguntungkan gitu ya. Nah, tadi kan sempat 9 tahun vakum bergumul kan. Mungkin ada tips yang bisa dibagikan ke umat yang saat ini mendengar lagi dalam pergumulan nih, dalam panggilannya. Ya mungkin panggilannya sebagai imam atau mungkin panggilannya yang lain. Ada yang bisa dibagikan tipsnya bagaimana untuk biar aku firm dengan panggilanku dan aku berani ambil langkah untuk melangkah ke sana. Ya, jadi berdasarkan pengalaman saya, ya, saya kira bukan hanya untuk para imam, ya, para calon imam, juga untuk semua umat Katolik, ya, termasuk untuk awam juga, ya. Marilah dalam kehidupan ini jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, ya. Jangan pernah menjalani kehidupan itu dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, ya. Itu pasti kita nggak akan kuat, ya. Maka kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan salah satu bukti ya dari sikap mengandalkan kekuatan Tuhan itu adalah sikap berserah. Sikap berserah. Ketika kita terlalu pasang target ya dalam kehidupan, itu kita akan putus asa ya. Ketika kita memasang target ya, tahun depan saya harus begini, 2 tahun lagi harus begini, 3 tahun lagi harus begini, dan ternyata kenyataannya itu tidak terjadi. Nah, kita akan depresi ya, kita akan stres sendiri. Nah, tapi maka jalan yang paling baik adalah seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria ya, Lukas bab 1 ayat 38 itu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu ya. Jadi biarlah Tuhan yang merancang hidup kita, mari kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan ya. Dan tetap berserah ya, kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan ya. Seperti yang saya katakan tadi, ciri-ciri orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan pasti rajin berdoa ya. Karena berdoa merupakan relasi dengan Tuhan. Iya, relasi dengan Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ya pasti jarang berdoa gitu ya. Jarang itu pasti ya. Nah, maka di sini ya juga ada satu pesan yang sangat penting ya. Mari kita perhatikan hidup doa kita ya, hidup doa pribadi, relasi kita dengan Tuhan harus kita perhatikan supaya selalu dekat ya. Karena ketika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka ya hidup kita itu pasti akan diberi segala hal yang baik oleh Tuhan ya. Segala kebaikan akan diberikan oleh Tuhan ya. Itulah yang terjadi dalam hidup saya ya. Sampai termasuk hari baca ini. Firman memang ya. Kalau nggak seperti saya yang hafal. Ya pasti, ya pasti. Ya, karena membaca Firman kan itu sama dengan berdoa ya. Iya, seperti para biarawan-biarawati itu kita ada ibadat ibadat harian ya. Ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam. Itu isinya kitab suci semua, ya, isinya kitab suci semua. Maka membaca Firman itu atau membaca kitab suci itu sebenarnya berdoa juga. Ya. Nah, sebenarnya ada 7 ya ibadat harian, tapi ya untuk umat awam cukup 4 sudah luar biasa itu ya. Jadi kita juga nggak cuma berdoa di hari Minggu Ekaristi, tapi kita juga punya 5 waktu bahkan lebih ya. Iya betul. Nah, mungkin bisa dibagikan tips bagaimana cara mengenali ini adalah panggilanku loh. Tadi kan Romo membagikan tips untuk berani menghadapi maju dan untuk meyakininya. Tapi di awal-awal kadang-kadang kita ragu nih, benar tidak gitu loh. Kayak Romo waktu keluar itu bisa jadi ini udah bukan panggilanku, makanya 9 tahun berproses kan. Puji Tuhan masih mencoba mencari kenapa gitu. Tapi mungkin ada yang sudah terlanjur malah seakan-akan terkesan hilang panggilannya. Padahal belum tentu hilang. Belum tentu hilang. Mungkin cuma ngumpet. Nah, gimana caranya
orang bisa yakin bahwa ini panggilan yang benar-benar panggilan, bukan cuma panggilan semata-mata nongol karena pengen Ya. atau karena tertarik. Ya, ya itu tadi karena relasi yang mendalam dengan Tuhan, ya, jadi hubungan yang mendalam dengan Tuhan itu sangat membantu kita dalam hal discernment, ya, dalam hal pembedaan roh, ya. Jadi dalam kehidupan ini kita sebagai manusia itu selalu dihadapkan pada banyak pilihan, ya, ada banyak pilihan, ya. Tapi kita hanya bisa memilih satu saja, ya, nggak mungkin semuanya kita pilih, ya. Misalnya saya ingin jadi Romo sekaligus bapak keluarga, ya nggak mungkin, ya. Jadi harus pilih salah satu kan, mau jadi Romo atau menjadi seorang suami, ya, bapak keluarga. Harus pilih salah satu. Nah, jawaban, ya, mana pilihan yang paling baik, mana pilihan yang paling tepat untuk diri kita, hanya bisa kita temukan dalam doa, ya. Dalam doa. Kembali lagi doa. Doa, ya. Nah, dalam relasi yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, ya. Dan itu sudah saya praktekkan dalam hidup saya, ya, sudah saya jalankan dalam hidup saya. Setiap kali mau membuat keputusan, setiap kali mau membuat kebijakan, saya harus berdoa dulu, ya, berdoa dulu. Kalau perlu berjam-jam, ya, di ruang adorasi itu, ya, supaya Tuhan menunjukkan, ya, keputusan mana, kebijakan mana yang terbaik untuk saya pilih, untuk saya putuskan gitu. Dan itu pasti Tuhan akan membimbing, ya. Kalau kita punya relasi yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan di dalam doa gitu, ya. Tapi kalau kita tidak berdoa, ya, tidak punya relasi yang mendalam dengan Tuhan, ya, Tuhan tidak akan menunjukkan itu, ya, pilihan yang terbaik itu. Nah, itu. Jadi, ya, ujung-ujungnya jadi UUD, ya, ujung-ujungnya doa gitu. Nah, itu kalau kalau bertanya kepada saya, ya itu pasti UUD, ya, ujung-ujungnya doa gitu, ya. Romo Erik ini kok UUD, ya, ujung-ujungnya doa, ya. Ya, mau bagaimana lagi? Karena itu juga yang membantu Romo untuk menemukan panggilannya dan kembali lagi. Iya. Dan, ya, istilah saya itu panggilan yang kedua, ya. Panggilan yang kedua ini sungguh-sungguh membuat hati saya dipenuhi dengan sukacita, ya, dan kegembiraan. Dan ternyata bukan saya sendiri yang mengalami itu, ya. Kita ada tokoh besar, ya, Bunda Teresa, ya, Bunda Teresa dari Kalkuta, itu juga mengalami panggilan yang kedua, ya. Iya. Dia juga pernah hidup dalam dua kongregasi yang berbeda gitu. Dan yang kedua ini membuat dia sungguh merasakan sukacita yang luar biasa, ya, dengan pelayanannya yang diakui oleh seluruh dunia itu, ya. Iya. Baiklah. Begitu. Sahabat KDJ, ternyata waktu kita sangat-sangat terbatas. Nih, sebelum kita berpisah, mungkin Romo ada yang mau disampaikan kepada sahabat KDJ sebelum kita berpisah, atau mungkin mau mendoakan sahabat KDJ semoga menemukan panggilannya dan berani untuk melangkah. Ya, baik, ya. Kalau pesan itu tadi, ya, intinya marilah dalam hidup ini jangan pernah kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, dan itu harus sikap yang terbesar, ya, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, maka pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita, ya. Saya kira itu saja yang bisa istilahnya itu close statement, ya, itu aja yang bisa saya berikan, ya. Baik. Ya. Mungkin sebelum kita berpisah, Romo bisa memberikan berkat buat kami semua? Oh ya, baik, ya. Baik, kita berdoa, ya. Ya, baik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu, atas cinta kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu luar biasa kepada kami. Engkau selalu menyediakan segala yang terbaik untuk hidup kami. Maka ya Bapa, bantulah kami agar dalam kehidupan, agar kami berani untuk mengandalkan kekuatan-Mu dalam kehidupan kami, dan hindarkanlah kami dari sikap terlalu percaya pada kekuatan diri kami sendiri. Dan semoga ya Bapa, dengan sikap yang benar ini, kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita yang tak berkesudahan dalam hidup kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa,
Salurkanlah berkat-Mu melalui tanganku yang Engkau urapi sendiri. Tuhan bersamamu Dan bersama sama roh. roh. Semoga seluruh hidup, doa-doa, dan karya-karya kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Erik kesediaan waktunya untuk bersama kami di episode kali ini. Sama-sama. Terima kasih juga sahabat KDJ yang telah bersama-sama kami di dalam episode ini. Saya Francisca Romana Yeni dan Saya Romo Erik Wahyu Cahyana Okarem. Kami pamit undur diri dari hadapan sahabat KDJ dan sampai bertemu lagi di episode mendatang dengan narasumber yang tak kalah serunya juga. Bye-bye. Bye-bye.